Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dea Ananda Putri Ramadhani, Enric Fernando, dan Suci Aulia Hermi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Adapun materi elastisitas yaitu 1. Pengertian elastisitas, 2. Jenis elastisitas, 3. Konsep elastisitas, dan yang keempat adalah harga keseimbangan. Baiklah, kita masuk ke pengertian elastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enric Fernando. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Pengertian elastisitas adalah sebuah perbandingan perubahan proporsional dalam satu variabel terhadap perubahan variabel yang lain. Dengan kata lain, elastisitas yakni dapat mengukur seberapa sensitif atau responsifnya konsumen dengan perubahan dalam harga. Jenis-jenis elastisitas. Elastisitas pendapatan, income, membahas tentang rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas pada suatu barang yang diminta maupun barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan income atau pendapatan. Elastisitas harga, price elasticity, dihitung dengan memakai persentase perubahan harga barang guna melihat tentang rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta maupun barang yang ditawarkan. Elastisitas silang, cross elasticity, membahas tentang rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang dalam kurung barang X yang diminta maupun barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain dalam kurung barang Y. Konsep elastisitas. 4 konsep elastisitas yang umumnya dipakai dalam teori ekonomi mikro. 1. Elastisitas harga permintaan. 2. Elastisitas harga penawaran. 3. Elastisitas silang. 4. Elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E. Rumus koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan permintaan per persentase perubahan harga. ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Keterangan ED sama dengan koefisien elastisitas permintaan, delta P sama dengan perubahan harga, delta Q perubahan jumlah permintaan, Q sama dengan jumlah permintaan awal, P sama dengan harga awal. Jenis-jenis elastisitas permintaan. 1. Permintaan elastis tergolong ED lebih besar 1. Permintaan yang memiliki angka koefisien elastisitas lebih besar dari 1 adalah bersifat elastis. Artinya, persentase perubahan harga lebih kecil daripada persentase perubahan kuantitas yang diminta. Dengan kata lain, akan terdapat perubahan jumlah barang yang diminta
dalam jumlah yang lebih besar jika terjadi perubahan harga sedikit saja. Permintaan inelastis atau ED lebih kecil dari 1. Permintaan yang mempunyai angka koefisien elastisitas kurang dari 1 bersifat inelastis, artinya persentase perubahan harga lebih besar dibandingkan persentase perubahan kuantitas yang diminta. Dengan kata lain, perubahan yang besar dalam harga tidak diiringi oleh perubahan yang berarti dalam kuantitas yang diminta. Permintaan elastisitas uniter atau ED sama dengan 1. Permintaan yang mempunyai angka koefisien elastisitas sama dengan 1 adalah permintaan elastis uniter. Artinya persentase merupakan harga sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta. Permintaan inelastis sempurna ED sama dengan 0. Permintaan yang mempunyai angka koefisien sama dengan 0 atau ED sama dengan 0 bersifat inelastis sempurna. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan mengikuti pada hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan menurun, dan sebaliknya jika harga turun, maka permintaan akan meningkat. Rumus fungsi permintaan dengan dua variabel, yaitu QD sama dengan A kurang BPD atau PD sama dengan negatif 1 banding B, atau dalam kurung A tambah QD. Bentuk fungsi permintaan secara umum. Bentuk fungsi permintaan P sama dengan A kurang BQ, Q sama dengan A kurang BP. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Adapun yang dimaksud dengan koefisien elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Besar kecilnya koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, atau ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Keterangannya, delta Q itu perubahan jumlah permintaan, delta P itu perubahan harga barang, P itu harga mula-mula, Q jumlah permintaan mula-mula, dan ED itu elastisitas permintaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas terbagi lagi menjadi beberapa jenis penawaran, yaitu yang pertama elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Yang kedua, penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastis penawaran berjumlah kurang dari 1. Yang ketiga, penawaran elastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Yang keempat, penawaran elastis uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Yang kelima, inelastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke fungsi penawaran. Penawaran ini adalah banyaknya barang
barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga dapat dilihat melalui fungsi umum berikut ini. Bentuk fungsi penawaran: P sama dengan A ditambah BQ atau Q sama dengan A ditambah BP. Dengan keterangan P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang diminta, A sama dengan angka konstanta, B sama dengan kemiringan atau slope atau gradien. Berikutnya adalah harga keseimbangan. Di dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan yaitu harga yang terbentuk di titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen. Kuantitas yang kedua atau yang ditawarkan yang paling banyak. Jika keseimbangan sudah tercapai, titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi sebuah patokan pihak pembeli dan pihak penjual untuk menentukan harga. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal elastisitas permintaan. Pada saat harga Rp400, jumlah barang yang diminta sebanyak 30 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp360, jumlah barang yang diminta sebanyak 60 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Baiklah, kita menjawab dengan menggunakan rumus yang telah dibaca sebelumnya, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga, P adalah harga awal, dan Q adalah jumlah permintaan awal. Berikutnya kita masukkan angkanya. ED sama dengan 60 dikurang 30 per 400 dikurang 360 dikali 400 per 30. Kemudian ED sama dengan 30 per 40 dikali 400 per 30. 30 sesama dicoret. ED sama dengan 400 per 40. ED sama dengan 10 dan bentuknya adalah elastis. Selanjutnya yaitu contoh soal elastisitas penawaran. Pada saat harga Rp500, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 40 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp300, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 32 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitas penawarannya. Baiklah, kita sebelumnya memasukkan rumus yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ES sama dengan 40 dikurang 32 per 500 dikurang 300 dikali 500 per 40. DS sama dengan 4000 per 8000. IS sama dengan 0,5 dan jenisnya adalah inelastis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada saat presentasi berlangsung. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.